Hai, selamat datang di channel YouTube milik Bu Eka. Yuk kita belajar bersama. Kamu sudah siap kan? Oh iya, yang belum subscribe, buruan subscribe. Terima kasih. Yuk, sekarang kita mulai ya. Karena hari ini kita sudah sampai di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini, kamu akan fokus belajar yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi cerita bergambar. Untuk yang kedua yaitu SBDB, kamu akan membuat gambar cerita sederhana. Dan yang terakhir adalah IPA, kamu akan membuat pola kerangka hewan. Oke, siap belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang pertama, ide pokok. Itu adalah gagasan atau inti dari suatu paragraf. Dan yang kedua, dalam satu paragraf ada kalimat inti dan juga kalimat pengembang. Dan yang ketiga, kalimat inti letaknya bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Cus langsung keempat, yaitu bahwa semua hewan itu bergerak. Yang kelima, alat gerak manusia dan hewan itu ada dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Dan yang terakhir, alat gerak pasif itu tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Sekarang kita lanjutkan materi untuk pembelajaran kedua. Siapkan buku dan ballpointmu, apabila ada yang penting langsung dicatat. Sekarang kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita itu adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi gambarnya tidak hanya satu, tapi beberapa. Contohnya apa dari gambar cerita? Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang berupa foto dan juga gambar tangan. Gambar tangan itu maksudnya kita menggambar sendiri. Gambar ilustrasi pun itu banyak macamnya. Contoh, komik, pamflet, cover buku, ada juga karikatur. Dan tentunya masih ada contoh-contoh yang lain ya. Kamu nanti bisa cari sendiri. Sekarang coba simak cerita gambar yang Bu Guru sajikan. Karena setelah ini kamu harus menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita gambar. Siap ya? Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ceritanya sudah selesai. Sekarang saatnya kamu menjawab pertanyaan. Siapkan buku kamu ya. Pertanyaan pertama. Siapakah tokoh dalam cerita tadi? Pertanyaan kedua, mengapa Edo tertawa kegirangan? Dan pertanyaan yang ketiga, gerakan kelinci apa saja yang ditirukan oleh Edo?
Silahkan soalnya ditulis di buku bahasa Indonesia kamu, kemudian dijawab ya. Tadi kamu sudah menyimak cerita bergambar nih. Kira-kira kalau Bu Guru tantang kamu untuk membuat cerita bergambar sendiri, bisa tidak? Bisa lah. Nah, sebelum buat ya, kamu harus tahu langkah-langkah membuat gambar bercerita atau gambar ilustrasi. Langkahnya apa saja? Yang pertama, kamu harus tahu gagasan apa yang akan kamu pilih. Idenya itu apa? Kamu mau menggambar hewan, tumbuh-tumbuhan, atau apa? Kemudian setelah idenya ada, gagasannya sudah ada, buatlah sketsanya, oret-oretannya ya. Kamu harus perhatikan kalau pohon itu ya pasti lebih besar dibandingkan dengan semut. Nah, kemudian kalau gambar gajah dengan bebek, otomatis bebeknya lebih kecil dibandingkan gajah. Jangan sampai sebaliknya ya. Lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu pewarnaan. Setelah gambarnya sudah jadi, diwarnai dengan bagus dan rapi. Baru deh nanti bawahnya diceritakan kira-kira gambar yang kamu buat itu menceritakan apa toh ya. Nanti akan Bu Guru tampilkan contohnya. Sebentar. Nah, ini Bu Guru ada contoh gambar kelinci. Nah, setelah ada gambarnya, Bu Guru buat ceritanya. Setelah seharian mencari ibunya, Robi, si kelinci abu-abu, merasa sangat lapar. Makanya, saat melihat ada wortel yang besar dan segar, dia langsung melahapnya dengan rakus. Setelah kamu tahu langkah-langkah membuat gambar bercerita, kemudian melihat contoh dari Bu Guru, yuk sekarang tugas SPDB kamu adalah: pertama, siapkan buku gambar kamu. Kemudian buatlah ya sketsa dari gambar cerita dengan tema hewan ya. Temanya hewan. Kemudian kamu nanti ceritakan kira-kira ceritanya seperti apa. Minimal ada 3 gambar ya. Kalau misalnya kamu kesulitan, kamu bisa melihat di buku paket kamu halaman 12 sebagai contohnya ya. Ingat, kamu membuatnya itu 3 gambar ya di buku gambar kamu. Oke? Siap ya? Kok tiba-tiba ada si lucu yang muncul? Nah, dari kemarin kemudian hari ini kita sering sekali menyebutkan hewan kelinci ya. Kamu tahu nggak sih kalau kelinci itu termasuk hewan mamalia? Hewan mamalia, apalagi itu. Kemudian kelinci juga disebut sebagai hewan vertebrata. Vertebrata? Apalagi sih Bu? Tenang, nanti akan Bu Guru terangkan. Hewan mamalia itu artinya hewan yang menyusui. Selain kelinci, kalau di sekitar kita itu ada sapi dan juga ada kucing. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Tanpa tulang belakang, hewan tidak bisa berdiri tegak. Coba deh bayangkan kalau ada sapi yang sebegitu besarnya, dia hanya berguling-guling di atas rumput. Kan aneh. Contoh hewan vertebrata yang ada di sekitar kita itu ada ikan, kemudian burung,
terus ada kuda, ada gajah, dan masih banyak lagi. Nanti kamu bisa mencarinya di internet ya. Setelah kamu tahu pentingnya tulang belakang bagi hewan, sekarang tugas IPA untuk kamu adalah membuat pola kerangka hewan. Bu Guru ada contohnya, yaitu ada contoh kuda dan juga gajah. Kamu boleh pilih salah satu ataupun cari di internet. Silahkan kamu buat menggunakan kertas karton bisa ataupun kardus bekas ya. Nanti langkah-langkahnya kamu bisa lihat di paket kamu halaman 15. Sampai sini dulu untuk pembelajaran kedua. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya kepada Bu Guru atau tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.